Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, kembali hadir pada pagi Anda bahwa perbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 21 September 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Udranda Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari pemerintah Kota Medan melakukan penyelidikan terkait video viral pengasuh panti asuhan yang memberikan makan bubur terhadap bayi berusia 2 tahun. Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama Dinas Sosial tengah melakukan penyelidikan terkait video dugaan eksploitasi anak-anak penghuni panti yang dilakukan oleh Jamanueli Zebua, pengasuh di Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olaya Baraya. Dalam video viral yang beredar di tengah masyarakat memperlihatkan pengasuh panti memberikan makan bubur kepada bayi berusia 2 bulan. Hal ini sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal serta berisiko bayi mengalami intussusepsi atau usus berlipat. Banyak warganet mengecam aksi live streaming pengasuh panti asuhan di media sosial yang dinilai sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak. Sebab dalam siaran live streaming tersebut pengasuh mengharapkan hadiah dari penonton. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan Pemko Medan sedang melakukan penyelidikan dan melihat apakah ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan dari sang pengasuh. Jika hal tersebut terjadi akibat ketidaktahuan, Pemko Medan melalui Dinas DP3M akan mencoba masuk ke panti asuhan di Medan untuk memberikan edukasi khususnya panti yang menampung bayi agar dapat memahami apa saja yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai usia masing-masing bayi. Tentunya masih kita lihat dulu ini apakah ada unsur kesengajaan atau memang ketidaktahuan. Tentunya kalau ketidaktahuan tentunya kami melalui dinas DP3PM ini akan coba masuk ke panti asuhan khususnya yang banyak menampung anak-anak yang masih berumur bayi, balita, bagaimana konsumsi nutrisi, konsumsi makan yang diperbolehkan dari umurnya masing-masing. Nah ini nanti akan kita lihat. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan, Mistari Tonga, mengungkapkan hasil otopsi jasad mahasiswi USU Mahiradi Nabila yang meninggal dunia disebabkan masuknya cairan sianida ke dalam tubuhnya. Sebelumnya Mahiradi Nabila ditemukan meninggal dunia pada Rabu 3 Mei 2023 lalu di rumahnya di kawasan Komplek Rivera, Kecamatan Medan Amplas. Saat ditemukan jenazah Mahiradi Nabila dalam kondisi yang tidak wajar, bagian wajahnya sudah menjadi tengkorak dan rambutnya dalam keadaan gosong. Pihak keluarga kemudian melaporkan kasus kematian mahasiswi USU tersebut kepada pihak polisian. Petugas kepolisian kemudian melakukan ekshumasi atau otopsi ulang dan penyelidikan terkait kematian Mahiradi Nabila. Dari hasil otopsi ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan, Mistari Tonga, menyebutkan penyebab kematian Mahiradi Nabila adalah mati lemas akibat masuknya racun sianida. Selain itu, Mistar menyebutkan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kematiannya dari hasil pemeriksaan kita secara hasil kematian korban tersebut adalah mati lemas atau asfiksia istilahnya akibat masuknya atau minum racun sianida tadi. Dan yang jelas kita tidak menjumpai adanya tanda-tanda kekerasan yang lain. Pemirsa, satu unit mobil City Car milik warga Komplek Abadi Palace Raib dibawa kabur paling kemarin. Korban dan warga sempat mengejar pelaku namun pelaku berhasil kabur. Peristiwa tersebut terjadi saat pemilik mobil hendak masuk ke rumahnya dan meninggalkan mobil dalam keadaan hidup. Tiba-tiba seorang pria yang sedang melintas berjalan kaki di depan rumah korban dengan santai masuk ke dalam mobil. Seperti membawa mobilnya sendiri, pelaku pun memundurkan mobil dan langsung kabur ke arah pintu belakang komplek menuju Jalan Dwi Kora Medan.
Security komplek Irfan yang mencoba mengejar pelaku mengatakan pada saat kejadian kondisi komplek sedang sepi. Diduga pelaku sudah terlebih dahulu memantau situasi komplek sehingga kabur dari pintu belakang. Irfan menjelaskan dirinya tidak mendengar teriakan dari korban saat dirinya sedang berjaga di pos security. Nggak kedengeran kalau bahwasannya ibu itu yang kehilangan teriak. Di saat mobil itu ngebut, saya deketi ke pos, tiba-tiba mobil itu melintas dengan kecepatan tinggi. Refleks lah saya ngambil sepeda motor, tapi keadaan sepeda motor agak jauh dari saya. Udah sempat saya kejar, kehilangannya di jalan Wikora. Bisa Budi pun udah nggak kehilangan, udah nggak kelihatan lagi. Ada berapa orang bang pelakunya? Pelaku cuma 1 orang. Korban telah membuat laporan kehilangan ke Polsek Medan Sunggal dan berharap polisi segera menangkap pelaku yang wajah dan ciri-cirinya terekam jelas di kamera CCTV. Pasca terbakarnya Vihara Avalokitesvara Senin malam lalu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga meninjau lokasi kebakaran di Jalan Es Parman, Kelurahan Pasar Belakang. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan dan Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Lumban Tobing saat meninjau ke lokasi melihat langsung sisa-sisa kebakaran hebat yang meludeskan hampir seluruh ruangan bagian tengah yang selama ini dijadikan sebagai tempat menyimpan sejumlah peralatan dan dokumen kepentingan vihara. Pada kesempatan itu, Wali Kota Sibolga dan wakilnya juga bertemu langsung dengan beberapa pengurus vihara Avalokitesvara dan menyampaikan keprihatinan atas musibah kebakaran yang terjadi. Jamaluddin Pohan dan Pantas Lumban Tobing juga menanyakan tentang penyebab terjadinya kebakaran dan kerugian serta kerusakan apa saja yang ditimbulkan pasca kebakaran. Usai melihat kondisi vihara Avalokitesvara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan pemerintah Kota Sibolga siap memberikan bantuan pasca terbakarnya Vihara Avalokitesvara tersebut. Selain itu, pemerintah Kota Sibolga juga berpesan agar tetap waspada akan musibah kebakaran dengan memperhatikan kondisi alat-alat yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Nanti tergantung apanya lah, yayasan bagaimana apanya, koordinasinya dengan pemerintah. Nanti kita akan bersamakan lah. Termasuk tertua tadi ada bangunannya yang 165 tahun. Ada hampir terbakar, udah kayunya sedikit. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki nanti. Sebelumnya, Senin malam lalu, api membakar bagian tengah Vihara Avalokitesvara Kota Sibolga. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas berhasil memadamkan kobaran api. Pemirsa, ratusan rumah dan akses jalan penghubung kecamatan di Mandailing Natal terendam banjir luapan Sungai Batang Batahan dan Sungai Batang Bangko, Kecamatan Sinunukan. Hujan deras yang mengguyur Mandailing Natal sejak Rabu malam hingga siang tadi menyebabkan air sungai meluap dan banjir. Petugas kepolisian bersama anggota Taruna Siaga Bencana Mandailing Natal membantu mendorong kendaraan pengendara yang terperosok saat nekat melintasi banjir setinggi 50 cm tersebut. Banjir setinggi lutut orang dewasa disebabkan luapan Sungai Batang Batahan dan Sungai Batang Bangko di Kecamatan Sinunukan yang merendam badan jalan penghubung Kecamatan Sinunukan dengan Kecamatan Batahan. Selain merendam badan jalan, ratusan rumah warga di Desa Banjar Aur Utara dan Desa Bintungan Bejangkar Baru juga turut terendam banjir. Akibat banjir luapan sungai di 2 desa, akses transportasi antar kecamatan lumpuh total dan masyarakat di 2 desa tidak dapat beraktivitas seperti biasanya karena banjir yang belum surut. Selain itu, para siswa dari 2 desa terpaksa libur karena tidak bisa melewati banjir. Warga masih bertahan di dalam rumah dan menyelamatkan barang berharga mereka agar tidak terdampak banjir. Terjadi banjir di Desa Banjar Utara dan Desa Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan, dikarenakan derasnya diberi hujan mulai tadi malam sampai tadi pagi dini hari. Dikarenakan banjir tersebut, beberapa jalan lumpuh tidak bisa dilalui. Sepeda motor, baik juga roda 4.
Banjir luapan kerap terjadi setiap musim hujan di wilayah ini, sehingga saat ini pemerintah belum mengambil sikap untuk mengatasi kondisi banjir luapan sungai. Akses jalan utama menuju beberapa desa di Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandeling Natal sangat memprihatinkan. Bahu jalan yang tak kunjung diperbaiki, sudah berlubang, bahkan hampir putus akibat terkikis longsor. Warga pengguna jalan di Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandeling Natal yang melintas harus berhati-hati dan bergantian saat melintasi jalan ini. Sebab jalan yang semakin sempit dan berlubang tersebut dikhawatirkan memakan korban jiwa. Bahkan pengguna jalan kendaraan roda 4 terpaksa memutar balik arah karena tidak bisa lewat. Selain itu, jalan menuju beberapa desa di Kecamatan Panyabungan Selatan ini juga terkikis longsor sejak beberapa minggu lalu, sehingga membahayakan warga dan pengguna jalan yang melintas. Warga juga harus waspada saat melintasi ruas jalan ini saat malam hari karena minimnya penerangan dan tidak adanya rambu-rambu di sekitar lokasi. Cuma kemarin timbun sama pasir doang sama masyarakat tuh, jebol lagi tuh. Tak dana orang-orang lewat gitu, tapi yang nggak jelas gitu kemana. Kan cuma ditimbun gitu kan ya nggak kuat lah namanya itu jebol gitu. Ini sampai kayak laut lagi, muter lah jalan keliling lah namanya itu ya. Cepatnya diperbaiki lah dan bahaya juga kan. Kalau gini kan apalagi malam, yang kita nggak tahu kan. Meski sering dikeluhkan oleh masyarakat, namun hingga kini pihak pemerintah setempat belum juga merespon tuntutan warga. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca di seluruh Kepulauan Nias berpotensi hujan ringan hingga lebat. BMKG Bhinaka Gunung Sitoli perakiraan kondisi cuaca seluruh Kepulauan Nias mulai Kamis tanggal 21 hingga hari Sabtu 23 September 2023 berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Suhu udara rata-rata pada 22 hingga 28 derajat Celcius, kemudian kelembaban udara 80 hingga 100% dengan kecepatan angin 10 hingga 3 km per jam. Perakiraan cuaca berlaku menyeluruh pada wilayah daratan dan perairan Pulau Nias. Kondisi cuaca tersebut juga berpotensi menimbulkan terjadinya banjir di daratan apabila sejumlah daerah aliran sungai meluap seperti terjadi pada hari Minggu lalu. Sebelumnya pemerintah daerah melalui BPBD telah mengingatkan agar antisipasi dampak bencana banjir termasuk tanah longsor harus perlu dilakukan melalui usaha mitigasi dan pencegahan suatu bencana baik instansi terkait maupun warga. Mempedomani arahan BMKG, kini koordinasi antara lembaga terkait telah mulai dilakukan. Mengingat Kepulauan Nias merupakan daerah rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor, termasuk akibat cuaca ekstrim yang diperkirakan potensinya terus terjadi. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kepulauan Nias dalam sepekan terakhir membuat nelayan tidak bisa melaut. Wilayah maritim Kepulauan Nias dilanda cuaca buruk berupa gelombang tinggi yang mencapai 3 meter lebih. Akibatnya kawasan maritim menjadi tempat berkumpulnya ikan di sejumlah titik daerah konservasi laut karena potensi terumbu karang kini tidak dapat dijangkau nelayan tradisional. Akibat cuaca buruk yang melandai pantai barat Sumatera ini membuat aktivitas nelayan sekepulauan Nias menjadi lumpuh. Beberapa nelayan yang tidak bisa melaut kini memilih untuk sibuk memperbaiki peralatan tangkap seperti pancing dan instalasi mesin motor perahu mereka. Banyak nelayan tidak memiliki kegiatan ekonomi alternatif sehingga kalau cuaca buruk melanda mereka sangat merasakan dampak seperti hilangnya mata pencarian mereka. Mubadi dawal. Bali. Na situ badal masih dah marasi sebagai dah. Oh lebih parah di tengah Parah di tengah berarti. Kalau berlindung reba pulau-pulau dari berlindung di pulau ya. Iya. Jadi yang di daratan sekarang berani nggak ke laut? Tidak berani kalau mau ada badai ini. Ya. Perahu dayung dan speedboat dari sejumlah gabungan kelompok nelayan yang menambat di tepian pantai Gunung Sitoli ini juga menjadi bukti para nelayan sedang mengindahkan himbauan Badan Penanggulangan Bencana di daerah untuk menghindari cuaca ekstrim di tengah laut.
Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dalam triwulan kedua sebesar 5,19% dibandingkan periode sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mencapai 5,19%, kini telah bergabung pengamat ekonomi Bapak Gunawan Mujamin. Selamat sore Bapak Gunawan. Selamat sore Ibu. Ya. Iya, Bapak, saya ingin bertanya seputar tanggapan Bapak. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Sumut periode ini lebih tinggi dibandingkan nasional, yakni mencapai 5,17%. Bagaimana tanggapannya, Pak? Iya, jadi memang pada dasarnya pertumbuhan ekonomi Sumut ini di luar ekspektasi saya sebelumnya ya. Artinya kita sempat pesimis di awal tahun 2023 dikarenakan memang situasi ekonomi global tidak begitu baik ya. Ditambah lagi memang ada tren penurunan pada harga CPO yang menjadi andalan ekspor wilayah Sumatera Utara. Tetapi memang ternyata hal ini disikapi dengan beberapa langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah mendorong konsumsi belanja rumah tangga masyarakat di wilayah Sumatera Utara maupun nasional pada umumnya. Yang kita tahu tuh kan seperti ini ya, pada saat ada perayaan Hari Raya Idul Adha itu ada tiba-tiba pemerintah memutuskan untuk menambah jumlah hari libur panjangnya. Nah, atau yang dikenal dengan cuti bersama. Kebijakan ini ternyata mampu atau bahkan efektif dalam mendorong atau mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang pada triwulan kedua itu mencapai 5,19%, lebih tinggi daripada capaian nasional yang memang angkanya itu tidak terpaut jauh ya, di kisaran di angka 5,17%. Nah, realisasi pertumbuhan ekonomi Sumut di kuartal kedua ini memang kalau kita lihat dari sisi pengeluaran masih belanja rumah tangga masyarakat yang kontribusinya hampir yang sekitar 60% ya. Selanjutnya memang ada lapangan usaha untuk industri pengolahan memang mengalami kenaikan. Tetapi memang yang dirasakan masyarakat ini yang akan kita coba galikan lebih dalam nantinya. Namun memang realisasi pertumbuhan sebesar 5,19% ini untuk kedepannya perlu ada upaya-upaya lanjutan, upaya-upaya keras, upaya-upaya kreatif lagi ya, agar supaya tidak mengalami penurunan gitu loh. Karena kalau kita lihat di kuartal pertama itu kan ada perayaan Tahun Baru, di kuartal kedua ada Idul Fitri dan perayaan Idul Adha, tetapi di kuartal ketiga kita tidak memiliki lagi musim liburan-liburan atau hari-hari besar nasional yang bisa mendorong konsumsi masyarakat. Itu yang perlu dicatat, sehingga memang nantinya ini ekspektasi pertumbuhan ekonomi hingga tutup tahun 2023 saya menilainya sih masih akan di bawah 5%. Tetapi memang nanti angkanya masih akan tetap baik ya dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, kalau kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, pemerintah provinsi maupun pemerintah tingkat 2 dan pemerintah pusat itu lebih banyak mendorong konsumsi masyarakat dengan beberapa banyak program-program yang terus dilakukan. Kalau ini dilakukan terus, memang akan efektif dalam menjaga daya beli, tetapi memang sayangnya yang menjadi pertaruhan ke depan adalah bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi manufaktur atau mungkin dari sisi lainnya. Nah, ini nih yang lagi menjadi tanda tanya besar di sayanya, dikarenakan memang potensi pelemahan atau tekanan-tekanan pertumbuhan ekonomi ke depannya masih akan terjadi, khususnya di tahun 2023 ini. Nah, kalau seandainya nanti ini tekanannya terjadi, saya berharap nanti pemerintah tetap akan menjadikan daya beli sebagai salah satu sumber atau motor pertumbuhan ekonominya. Tetapi memang yang perlu digarisbawahi adalah masyarakat juga berhadapan dengan inflasi yang tinggi, khususnya dari kenaikan harga beras belakangan ini, yang bisa saja membuat daya beli menurun, sehingga nanti akselerasi pertumbuhan ekonomi dari belanja masyarakat ini bisa berkurang kemampuannya. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Nah, Pak, kalau kita lihat ini pertumbuhan ekonomi yang tercapai saat ini apakah membawa dampak secara langsung bagi masyarakat, Pak Gunawan? Pada dasarnya sih memang justru yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pemulihan daya beli yang tidak seburuk ekspektasi kita sebelumnya. Jadi gini nih, kalau seandainya nih pemerintah tidak mendorong beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin seperti bantuan sosial atau mungkin kebijakan-kebijakan lain dalam bentuk subsidi untuk transportasi selama kenaikan harga BBM di tahun 2022 kemarin gitu kan ya. Nah, sebenarnya sih kalau kita lihat seharusnya yang namanya pengangguran, yang namanya tingkat kemiskinan ini bisa meningkat di Maret tahun 2023 ini.
Jadi memang ada peluang besar sebenarnya di saat pemerintah menaikkan harga BBM di bulan September tahun lalu, itu akan mengakibatkan penambahan jumlah angka kemiskinan yang cukup signifikan sehingga nantinya pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami tekanan. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi kan realisasinya tidak demikian. Artinya memang apa yang kita khawatirkan tidak terjadi dan bahkan dibalikkan oleh pemerintah. Nah ini memang sebenarnya hal yang patut diapresiasi, tetapi masyarakat secara langsung itu memang begini ya. Masyarakat itu kan berhadapan dengan penurunan daya beli akibat pendapatan yang stagnan, pendapatan yang tidak mengalami kenaikan sekalipun UMR naik ya. Tetapi memang kan yang jadi persoalan adalah pengeluaran yang makin bertambah seiring dengan kenaikan sejumlah harga barang yang berlangsung dari sejak September hingga saat ini, walaupun inflasinya relatif terkendali atau lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi patokan besaran inflasi ini seharusnya tidak dijadikan acuan 100%. Dikarenakan memang untuk inflasi ini kan tetap lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau seandainya pertumbuhan ekonominya tinggi, inflasinya juga tinggi, sebenarnya sih masyarakat tidak begitu rewel. Nah sekarang ini kan inflasinya cukup tinggi, tetapi pertumbuhan ekonominya justru kecenderungannya mengalami perlambatan atau mengalami penurunan. Walaupun realisasinya tetap tumbuh dan di luar ekspektasi kita. Nah, yang pertama saya akan mengapresiasi pertumbuhan ekonomi itu tersebut. Namun yang jadi persoalan adalah apakah masyarakat mendapatkan dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi? Pada dasarnya sih iya, saya menyatakan itu. Karena masyarakat itu terselamatkan daya belinya, karena kalau seandainya tidak ada langkah-langkah strategis dalam penguatan daya beli seperti belanja masyarakat yang ditingkatkan dengan beberapa program-program bantuan terencana oleh pemerintah, ini bukan berarti daya beli kita itu akan seperti ini juga di saat ini. Tentunya kondisinya akan jauh lebih buruk dibandingkan dengan situasi yang sekarang. Jadi walaupun masyarakat saat ini merasakan adanya pengeluaran yang makin bertambah atau mungkin pendapatan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan, tetapi pada dasarnya situasi sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah apapun dalam penguatan daya beli. Nah, dalam hal ini kan ada juga kontribusi kebijakan dari Bank Indonesia dengan tidak menaikkan suku bunga acuannya selama 8 bulan terakhir. Ini juga langkah yang sangat bagus sekali dalam menjaga daya beli masyarakat. Kenapa? Karena kalau seandainya suku bunga acuan dinaikkan, secara otomatis biaya modal makin mahal. Pengusaha untuk minjam uang juga makin sulit. Pengangguran makin sulit untuk ditekan. Nah, kebijakan mempertahankan suku bunga acuan di level sekarang di angka 5,75% sekalipun bank sentral di dunia lainnya menaikkan bunga acuan secara agresif belakangan ini itu ternyata tidak menimbulkan tekanan-tekanan yang cukup signifikan pada mata uang rupiah atau mungkin bahkan menjadi salah satu motor pendorong pemulihan ekonomi nasional termasuk wilayah Sumatera Utara. Ini sebenarnya kontribusi yang tidak bisa dianggap remeh ya, artinya salah satu hal yang membuat kita tetap mampu tumbuh, yaitu tadi suku bunganya relatif lebih rendah. Bahkan suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini itu justru tidak terpaut jauh oleh Bank Sentral Amerika. 5,75% BI 7 days repo rate ya, itu Bank Sentral Amerika atau the Fed Fund Rate-nya itu di kisaran 5,25%. Ini jauh sekali, ini perbedaan yang cukup signifikan. Padahal dulu yang saya tahu pada saat terjadi kenaikan kebijakan suku bunga acuan di Bank Sentral Amerika Serikat itu setidaknya kita harus menjaga perbedaan suku bunga kita dengan suku bunga di negara lain itu khususnya di Amerika Serikat itu sebesar 4% lebih gitu loh. Jadi kalau misalkan dia 5,25 ya seianya kita tuh harusnya di 9,25 atau mungkin di atasnya. Tetapi ini tidak terjadi dan ini tentunya menjadi apresiasi kita semua karena dari sisi kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia juga mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi sekalipun terjadinya tekanan ekonomi yang cukup signifikan di negara lain di mana banyak negara lain sudah mengalami resesi, ada yang trennya terus melambat terus seperti Cina, India dan beberapa negara lainnya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi catatan khusus bagi kita di mana kita justru mampu tumbuh sejauh ini di atas 5%. Nah, pertumbuhan ini yang paling penting yang saya harapkan bisa tetap dijaga oleh pemerintah dan sebaiknya pemerintah juga melakukan upaya-upaya yang lebih kreatif lagi di kuartal ini dan satu kuartal menjelang tutup tahun agar supaya nanti pertumbuhan ekonomi bisa dipertahankan 5% atau setidaknya tidak terpuruk jauh di bawah 5%. Karena memang potensi penurunannya itu jauh lebih besar saat ini dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukan di kuartal pertama maupun kuartal kedua tahun 2023 yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Baik Bapak Gunawan, selanjutnya apakah pertumbuhan ekonomi saat ini juga berpotensi akan berkelanjutan dalam waktu lama, khususnya di Sumatera Utara, Pak?
Nah ini yang sulit ya, sulit kita jawab ya. Pertama memang yang menjadi persoalan itu adalah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara itu tidak 100% semuanya bisa dikendalikan oleh wilayah Sumatera Utara. Ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian Sumatera Utara secara lebih menyeluruh. Kalau kita bicara APBD atau mungkin APBN, di mana memang fokus pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan banyak bantuan-bantuan khusus bagi masyarakat yang penerima manfaat ya, atau masyarakat yang dengan ekonomi lemah, itu sebenarnya bisa menguras APBN untuk tidak lebih produktif lagi. Artinya APBD dan APBN itu akan terfokus untuk menjaga daya beli. Saat ini aja pemerintah sudah menggelontorkan beras 10 kg di masing-masing keluarga miskin. Ini tentunya kan sudah menyedot APBN. Nah, apa motor penggerak ekonomi selanjutnya? Ya memang tumpuannya masih di belanja rumah tangga itu tadi yang akan dilakukan. Sehingga saya berkesimpulan bahwasanya kalau seandainya pertumbuhan ekonomi ini diharapkan untuk tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lebih lama, mungkin hingga tutup akhir tahun 2023 masih bagus. Tetapi di tahun 2024 mendatang, ini masih jadi tanda tanya besar. Dikarenakan apa? Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara saat ini tengah terganggu oleh penurunan kinerja ekspor. Ekspor kita itu mengalami masalah seiring dengan banyaknya tantangan pelambatan ekonomi di negara lain. Kita tahu bahwasanya Eropa itu telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah agar supaya CPO kita itu tidak masuk ke negaranya dengan beberapa aturan undang-undang deforestisasi yang menurut saya ini akan memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi sumut secara keseluruhan. Selanjutnya kita melihat ada potensi di mana ekonomi Amerika Serikat akan melemah dan bahkan akan masuk jurang resesi. Inflasi di Cina itu bergerak di kisaran angka 0%. Ini mengindikasikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi mereka juga tengah mengalami perlambatan serius sehingga Cina yang menjadi negara tujuan ekspor Sumatera Utara ini akan mengalami penurunan konsumsi yang akan memicu terjadinya perlambatan ekspor di wilayah Sumatera Utara. Dari sisi ekspor, kita secara nominal itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Harga CPO anjlok dari 7.100 ke kisaran 3.800 ringgit Malaysia per tonnya saat ini. Ini aja sudah memukul ekonomi Sumatera Utara dan ekspornya terus melambat secara signifikan. Bagaimana kalau seandainya nanti jika Eropa yang memiliki pangsa pasar ekspor semut sekitar 11%, ini justru memberikan sanksi terhadap ekspornya Sumatera Utara karena penerapan undang-undang deforestasi yang bisa saja memicu terjadinya penurunan kinerja ekspor Sumatera Utara di tahun 2024 mendatang. Jadi ada banyak tantangan yang sifatnya tidak terduga sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semut di tahun mendatang atau mungkin 2 tahun lagi ini masih di dalam tanda kutip masih dalam ancaman yang serius ya. Jadi memang kondisinya itu kita tidak bisa melihat secara jernih dikarenakan memang ada banyak variabel yang sifatnya sulit diprediksikan, seperti perang Rusia Ukraina atau mungkin perlambatan ekonomi Cina atau mungkin resesi yang akan terjadi di negara-negara maju lainnya, itu bisa berdampak ke kita. Belum lagi ada potensi risiko perang antara Cina dengan Taiwan. Nah ini juga akan berdampak lebih serius dibandingkan dengan perang Rusia dengan Ukraina. Ini dampak ekonominya terhadap ekonomi Sumatera Utara itu sangat signifikan jika nantinya ada perang yang terjadi antara Cina dengan Taiwan. Eskalasinya belakangan ini mengalami peningkatan, sehingga saya berkesimpulan bahwa ekonomi sumut menghadapi tantangan yang tidak mudah, sehingga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini tidak mungkin bisa dipertahankan di tahun 2024, tetapi dengan catatan jika semuanya membaik ya seperti mungkin perang tidak berlanjut atau perang usai, ditambah lagi dengan kondisi ancaman cuaca yang tidak begitu buruk nantinya, ini bisa saja memulihkan, memutarbalikkan situasi di mana ekonomi sumut itu bisa tumbuh. Tetapi kan itu kan masih sifatnya keberuntungan ya. Artinya kalau kita mengharapkan ada keberuntungan yang bagus di perekonomian Sumatera Utara, ya kita harapannya seperti itu. Tetapi itu tidak akan bisa terjadi dalam waktu dekat, khususnya di tahun 2024, dikarenakan memang situasi ekonomi global itu masih dalam tantangan serius, sehingga pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berpotensi mengalami masalah yang lebih serius, walaupun nantinya di tahun 2024 saya yakin pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, ditambah dengan kebijakan Bank Indonesia, terkait dengan kebijakan moneter yang akomodatif, akan tetap mampu mempertahankan agar ekonomi Sumatera Utara tumbuh, walaupun nanti angkanya
berpotensi lebih kecil dari yang sekarang ini. Oke, baik Pak Gunawan. Kalau Anda katakan tadi bahwasannya potensi untuk di 2024 ini tidak seperti angka yang sekarang begitu. Nah, kira-kira potensi risiko seperti apa yang harus kita waspadain? Nah, satu hal yang perlu diwaspadai adalah potensi risiko kenaikan harga pangan. Ini yang perlu diwaspadai. Saat ini harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan ya. Naiknya itu 26%-an dari awal bulan Juli. Bulan Juli itu di awal bulan Juli harga minyak mentah dunia di kisaran $70 per barrel. Sekarang ini udah di angka 88, kemarin sempat tembus di angka $90 per barrelnya. Kondisi ini bisa saja ya bukan berarti ini akan terjadi juga. Bisa saja membuat pemerintah itu menaikkan harga BBM bersubsidi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan harga minyak mentah dunia ini bisa memicu kenaikan harga pangan global seperti kedelai, gandum gitu ya, terus jagung, termasuk harga beras yang kita alami saat ini. Itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi yang terjadi di luar, khususnya kenaikan harga pangan. Nah, kalau seandainya ini terjadi terus, secara otomatis kan ini akan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Kenapa? Salah satu pengeluaran yang paling besar adalah untuk belanja beras. Masyarakat Indonesia itu seperti itu, tanpa terkecuali Sumatera Utara. Jadi kalau seandainya kita berhadapan dengan situasi ekonomi yang tidak begitu baik di tahun 2024 mendatang, maka memang sebaiknya yang perlu dilakukan adalah meminimalisir dampak atau mitigasi resiko di mana kenaikan harga pangan ini kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat nantinya. Nah, ini tidak mudah. Jadi memang ada rangkaian kebijakan yang sifatnya itu jangka menengah panjang. Ini adalah memperbaiki sisi supply, menambah pasokan beras atau menambah pasokan bahan-bahan pangan lainnya. Yang kedua adalah adanya intervensi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek, seperti yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini, seperti mengintervensi distribusi beras, melakukan operasi pasar. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa meredam gejolak tetapi tidak bisa mampu bertahan dalam jangka panjang. Nah, kalau seandainya pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diproyeksikan akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023, seperti apa yang saya khawatirkan saat ini, maka sebaiknya pemerintah lebih fokus pada pembenahan daya beli saja. Anggaran pemerintah seperti APBD atau APBN ada baiknya dialokasikan dengan cadangan yang lebih besar untuk situasi darurat yang tidak terprediksikan. Ini akan bisa membantu, bahkan akan sangat membantu dalam proses pemulihan atau menjaga pertumbuhan ekonomi agar supaya tetap di atas 3% lah ya, yang lebih masuk akal di tahun 2024 nanti. Tetapi kalau seandainya pemerintah lebih memprioritaskan ini pengeluaran dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau mungkin dalam bentuk-bentuk lainnya yang tidak menjaga ketahanan pangan, saya justru meragukan hal ini akan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi ke depan nantinya. Jadi memang yang paling serius yang perlu dihadapi masyarakat adalah di saat pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, itu ada potensi di mana ada penurunan pendapatan atau mungkin penurunan daya beli. Di saat daya beli mengalami pelemahan, ini berarti ada pengeluaran yang harusnya menjadi skala prioritas di masing-masing rumah tangga. Bahan makanan itu akan menjadi skala prioritas, termasuk belanja energi dan pendidikan. Ini penting. Nah, bagi masyarakat saya sih berharap pengeluaran untuk rokok ini dikurangi atau mungkin dihilangkan, dikarenakan memang ini sangat membebani perekonomian Sumatera Utara secara keseluruhan atau mungkin pengeluaran belanja rumah masing-masing rumah tangga yang ada di Sumatera Utara. Mengingat belanja untuk rokok ini cukup signifikan, sehingga kalau seandainya itu bisa turun atau mungkin bisa dihilangkan, saya yakin ini akan mendorong kemampuan masing-masing rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, ini yang perlu disadari oleh kita semua, di mana pemerintah harus melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu tidak populis, namun bisa tetap pro-growth ya, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Di sisi lain, masyarakat juga membantu untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu tidak urgent, seperti rokok atau mungkin pulsa gitu. Ya, baik Pak Gunawan, singkat saja nih Pak. Apa harapan dan himbauan Bapak terkait pertumbuhan ekonomi Sumut agar lebih baik lagi, Pak? Ya, jadi memang kalau seandainya kita berharap lebih baik, ini sebuah keniscayaan, sebuah kemustahilan ya di tahun 2024, tetapi jangan pesimis ya menghadapi itu semua, kita harus optimis. Nah, optimisme ini bisa dibangun dengan cara mengalokasikan anggaran pemerintah yang lebih untuk diutamakan dalam menjaga daya beli. Selanjutnya adalah memitigasi dampak kemungkinan El Nino yang bisa mencegah terjadinya yang kita harapkan bisa mencegah terjadinya penambahan jumlah angka kemiskinan atau peningkatan harga pangan. Yang ketiga adalah banyak melakukan upaya-upaya secara kreatif
dalam memutar roda perekonomian seperti mengalokasikan beberapa kebijakan pos-pos pembangunan yang sifatnya lebih produktif, bisa menjaga daya beli dan bisa memberikan dampak terhadap penambahan jumlah angka tenaga kerja. Dan masyarakat kita harapkan juga bisa lebih selektif dalam melakukan pengeluarannya, bisa lebih berhemat untuk beberapa pengeluaran tertentu, dan saya harapkan nanti masyarakat juga mampu diedukasi agar mereka tidak terkejut dengan situasi ekonomi yang sifatnya tidak mudah diprediksikan di tahun yang akan datang. Karena kondisi ekonomi global diperkirakan masih akan terus memburuk, perang akan terus berkecamuk, harga minyak dunia masih berpotensi untuk mengalami kenaikan, dan harga pangan dunia juga masih dalam tren naik nantinya di tahun 2020. Baik. Ya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Gunawan sudah Sama-sama. bergabung bersama dengan kita. Ya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya pemirsa, ratusan warga Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga menerima bantuan beras pemerintah yang disalurkan melalui kantor pos cabang Sibolga. Sejak pagi masyarakat Kelurahan Pasar Belakang yang didominasi kaum ibu terlihat mengantri di halaman kantor pos Sibolga untuk menerima bantuan bahan pangan dari pemerintah berupa beras seberat 10 kg. Bantuan beras 10 kg dari pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Bulog tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah naiknya harga beras di pasaran. Kebutuhan rumah tangga dengan adanya beras ini, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk pemerintah. Sementara itu, Kepala Cabang Kantor Pos Sibolga menjelaskan bantuan beras yang diberikan Pemkot Sibolga pada periode pertama bulan September ini, yakni sebanyak 62,25 ton, yang dilaksanakan selama 4 hari untuk 4 kecamatan sekota Sibolga. Sementara jumlah masyarakat Kota Sibolga yang menerima bantuan beras dari pemerintah berjumlah sebanyak 6.225 jiwa. Masyarakat dihimbau untuk membawa KTP dan KK sebagai syarat pengambilan bantuan pangan. Di bulan September itu sebanyak 6.225 penerima bantuan atau dalam tonase 62,25 ton. Untuk di Kota Sibolga sendiri kita laksanakan selama 4 hari. Yang pertama itu Sibolga Kota, kemudian Sibolga Sambas Utara, kemudian yang terakhir adalah Sibolga Selatan. Ratusan warga Panyebungan Mandailing Natal antri membeli beras murah dalam operasi pasar. Mereka rela berdesakan demi mendapatkan 2 karung beras premium berukuran 5 kg. Saat ini harga beras di sejumlah pasar tradisional Mandailing Natal mencapai Rp15 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal menyediakan 7 ton beras premium dalam operasi pasar murah kali ini. Operasi pasar murah ini bertujuan untuk menekan harga beras di pasar yang kian melonjak. Sempat terjadi ketegangan antara warga dengan petugas saat membagikan kupon untuk mendapatkan jatah beras murah. Ketegangan ini terjadi karena masyarakat takut tidak mendapatkan jatah beras murah ukuran 5 kg dengan harga Rp57.000. Merupakan gerakan nasional dari Badan Pangan Nasional, Pak. Lantaran harga mahal pada saat ini, inilah yang paling pas saatnya kita melakukan kebijakan. Kalau untuk di sekitaran Kota Panyebungan ini untuk berapa kali kita lakukan, seperti yang di sini sudah 2 kali, yang di sini itu 7 ton per sekali kegiatan. Operasi pasar ini akan digelar pada beberapa daerah di Mandailing Natal agar masyarakat dapat mengkonsumsi beras dengan harga murah. Pemirsa, harga bumbu masak seperti cabai mulai melonjak naik di Pasar Impres Aikanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan kenaikan harga juga terjadi pada jenis sayuran seperti kentang, tomat, dan wortel. Kenaikan harga ini diperkirakan karena berkurangnya distribusi stok dari daerah penghasil sayuran. Adapun harga bumbu masak seperti cabai merah dari harga Rp34.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram.
Harga sayur yang mengalami kenaikan harga seperti tomat dari harga Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram, wortel dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan harga kentang dari Rp13.000 saat ini naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Salah seorang konsumen Ika mengatakan meskipun harga naik, sebagai ibu rumah tangga tetap membelinya, hanya saja biasa beli 1 kilogram sekarang menjadi setengah kilogram. Ibu rumah tangga ini dia mau nggak mau harus dibeli. Biasanya beli 1 kilo ini jadi seperempat. Agak ya dimurahkan sedikit lah gitu. Iya, standar lah standar. Standarkan aja ya. Pedagang sayuran Junaidi menjelaskan kenaikan harga cabai merah, tomat, wortel, dan kentang mengalami kenaikan harga karena faktor cuaca yang membuat hasil petani kurang maksimal. Hari ini harga cabai kenaikan sangat lonjak, Pak. Nah, wortel, baru tomat sama kentang. Yang mengalami kenaikan itu aja. Bisa jadi faktor hujan, Pak, karena kan petani mungkin sulit untuk panennya karena hujan. Sayuran lain gimana harga? Sayuran lain standar harganya, Pak. Standar ya? Iya. Yang mengalami turun apa aja? Cabai kecil lah. Turun ya? Sama cabai hijau. Sementara itu harga bawang merah justru drastis mengalami penurunan dari Rp28.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-118 kemarin dibuka serentak se-Indonesia di Kabupaten Langkat. Kebersamaan TNI membangun desa dengan masyarakat dan pemerintahan ini dilaksanakan di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. TMMD merupakan wujud nyata keberadaan TNI di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi terciptanya tentara yang manunggal dan kuat bersama rakyat. Dengan berslogan sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI, TMMD ke-118 dibuka secara resmi oleh Danrem 022 Pantai Timur, Kolonel Agustatius Sitepu. Bertindak selaku Inspektur Upacara Pelaksana Tugas Bupati Langkat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Amril Syah Lubis yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Pekan Bahorok. Sasaran TMMD kali ini adalah dengan membangun jalan, rumah ibadah, jembatan, dan sebagian rumah warga yang sudah tidak layak huni dengan harapan keberadaan TNI bisa lebih dirasakan oleh rakyat. Tidak hanya itu, TNI juga membagikan ribuan paket sembako kepada masyarakat Kecamatan Bahorok guna mengurangi beban masyarakat yang sedang dilanda sulitnya perekonomian masyarakat saat ini. Danrem 022 Pantai Timur, Agustatius Sitepu mengatakan, sasaran TMMD kali ini adalah fisik dan non-fisik yang harus dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat, terlebih lagi dalam menumbuhkan rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air, sehingga seluruh elemen harus dilibatkan. Dua sasaran, fisik dan non-fisik. Fisik itu ada berupa jalan, kemudian jembatan, rehab musola, dan ada beberapa yang lain, dan tidak kalah penting adalah sasaran non-fisik, itu membangun jiwa kebangsaan, cinta tanah air, cinta NKRI, dan lain sebagainya. Ini merupakan program kebersamaan kita antara TNI Manunggal bersama rakyat, bahwa TNI tidak bisa bekerja sendiri, TNI bisa bekerja dan kuat apabila ditopang oleh semua pilar, termasuk salah satunya masyarakat. Kepala Desa Timbang Lawan Malik Nasution mengatakan, TMMD merupakan kegiatan yang sangat baik dan masyarakat berterima kasih kepada TNI karena telah membangun desa mereka. Membantu adanya TNI di desa kami, sebab jalan kami dari dulunya nggak pernah ada di Dusun 9 menuju Dusun 4. Kami harapkan ke depannya supaya lebih, apalagi jalan ini masyarakat semua Desa Timbang Lawan mengucapkan terima kasih atas adanya TMD ini masuk desa ini. Usai kegiatan pembukaan masyarakat langsung berfoto dengan TNI sebagai rasa bangga dan kecintaan terhadap TNI dan jajaran pemerintahan.
Pemirsa, tahukah Anda salah satu objek wisata yang sangat mempesona dan selalu dikunjungi masyarakat di Kabupaten Langkat adalah pemandian alam Tangkahan yang sudah berpredikat sebagai wisata alam internasional. Wisata alam Tangkahan yang berada di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat memang sudah tidak diragukan lagi keindahannya. Wisatawan lokal maupun mancanegara selalu meramaikan lokasi tersebut khususnya saat akhir pekan. Untuk menuju objek wisata ini, para wisatawan tidak perlu mengeluarkan kocek yang dalam. Cukup dengan membayar Rp10.000 per orang, para wisatawan bisa menikmati keindahan alam Tangkahan. Perjalanan menuju objek wisata ini hanya memakan waktu 3 jam dari kota Medan dan akses jalan sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berbagai sajian menarik dapat dilihat langsung oleh para wisatawan saat tiba di lokasi pemandian alam Tangkahan ini. Salah satunya adalah tempat pemeliharaan gajah dan berbagai jenis air terjun dengan beragam ketinggian. Tidak hanya itu, hamparan air jernih yang mengalir membuat para wisatawan semakin tertarik untuk mencoba air yang berasal dari Gunung Leuser. Selain itu, udara segar dan suasana hutan yang asri semakin memanjakan mata para wisatawan. Wisatawan juga dapat menikmati aliran sungai atau tubing dengan menggunakan ban. Salah seorang wisatawan, Rosdiana Surbakti, mengatakan tidak salah jika Tangkahan menjadi salah satu rekomendasi tempat berwisata untuk keluarga karena keindahan alamnya yang mempesona. Ini kesannya seperti kita di dalam hutan, memang betul hutan juga sih, hutan lindung ya. Jadi wisata ini memang cocok kita membawa keluarga kita kemari ya. Ini direkomendasi lah untuk keluarga kita. Karena sini wisatanya ya wisata air, kita bisa tubing, naik ban, nanti sampai ke ujung sungai ini. Pokoknya mengasihkan lah. Kalau untuk kemari tidak mahal ya. Kita dikenakan biaya 15.000 per orang. Itu aja sedikit untuk masuk ke Tangkahan ini. Jalannya sekarang lagi masa perbaikan. Mudah-mudahan kedepannya selesailah di aspal semuanya, jalan yang kemarin. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 22 September 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya, Ari Prasetyo, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Jumat 22 September 2023. Untuk pagi hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Medan, Karo, Simalungun, Pematang Siantar, Dairi, Pakpak Barat, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu, Asahan, Sedang Perdagai, Deli Serdang, Binjai, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi di wilayah Toba, Tapanuli Utara, Asahan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan di wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 60 hingga 98% dengan angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pantauan tanggal 20 September 2023 terpantau tidak ada, dengan himbauan untuk masyarakat selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dengan kencang di pegunungan, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan longsor. Demikian perkiraan cuaca Jumat 22 September 2023. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Udranda Rolinga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.